Ondel-ondel merupakan salah satu budaya asli dari suku Betawi yang menjadi ikon DKI Jakarta. Kita bisa melihat ondel-ondel di mana saja, seperti di museum, Monas, bahkan gedung dinas DKI Jakarta. Siapa sih yang nggak tahu ondel-ondel? Si dua boneka merah dan putih itu. Namun, banyak juga yang kita lihat di tengah jalan, yaitu ondel-ondel yang digunakan untuk mengamen demi pundi-pundi rupiah. Ondel-ondel dengan ala kadarnya serta menggunakan musik yang diputar dengan speaker dibawa keliling jalanan untuk meminta uang pada orang-orang yang mereka lalui. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah mengamen dengan ondel-ondel termasuk dalam andil melestarikan budaya atau justru malah merusak budaya ini? Halo Bang, menurut kamu penting gak sih untuk melestarikan budaya ondel-ondel? Menurut aku sih penting, karena kalau tidak dilestarikan, lama-kelamaan budaya ondel-ondel akan punah. Menurut aku, menjaga pelestarian ondel-ondel itu sangat penting, karena sudah mulai punah dan jadi kita harus melestarikannya. Menurut aku penting agar pemuda di masa depan bisa mengenal kesenian ondel-ondel. Pak Ajri, menurut kamu kalau misalnya ondel-ondel dijadiin mata pencaharian itu merusak budaya apa melestarikan budaya ya? Aku kurang yakin sih. Mending kita tanya aja yuk. Ayo. Yuk. Ci, mau nanya dong. Kalau misalnya ondel-ondel nih dijadiin mata pencaharian, itu merusak budaya apa melestarikan budaya? Kalau menurut aku sih melestarikan, karena dengan adanya ondel-ondel untuk keliling mengamen, masyarakat itu jadi tetap tahu keberadaan ondel-ondel dan untuk melestarikan pengiringan musik ondel-ondel tersebut. Menurut aku merusak karena Pemprov DKI Jakarta melarang ondel-ondel sebagai sarana mengamen untuk menghargai warisan budaya Betawi. Menurut aku, ondel-ondel dijadiin sebagai mata pencaharian itu justru malah merusak budaya ondel-ondel. Karena dengan dijadiin sebagai mata pencaharian, ondel-ondel itu justru malah hilang fungsi aslinya. Nah, itu tadi merupakan berbagai pendapat dari teman-teman SMA 29 Jakarta. Selain menjadi ikon dari DKI Jakarta, apa saja sih fungsi ondel-ondel itu? Yuk kita simak. Jadi, ondel-ondel adalah pertunjukan seni khas Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta rakyat di Indonesia. Ondel-ondel juga menggambarkan sebagai leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau warga-warga di desanya. Dan juga ondel-ondel laki-laki biasanya tuh diwarnakan merah dan perempuan diwarnakan putih. Diketahui ondel-ondel sudah ada sejak 1600 Masehi dan dulunya itu berfungsi sebagai penolak bala. Makanya rakyat Betawi menaruh ondel-ondel di depan rumahnya untuk menolak bala. Dan rakyat Betawi mempercayai masa itu penyakit cacar akan hilang apabila ondel-ondel diarak keliling kampung. Nah, hadirin sekalian, itu dia sejarah singkat tentang ondel-ondel. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita saksikan wawancara dengan Bang Reza selaku pendiri Sanggar Mustika Air Pancur yang merupakan salah satu pelaku kesenian ondel-ondel dan juga menjadi wadah bagi teman-teman Karang Taruna. Halo semuanya, saat ini kami sedang berada di Sanggar Mustika Air Pancur bersama Bang Reza. Halo Bang Reza. Halo guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kampung Kandang, di pinggirnya banyak kencur. Saya ngucapin nih untuk teman-teman yang udah pada datang di Sanggar Betawi Mustika Air Pancur. Jadi gimana teman-teman, ada apa nih? Jadi kita tuh ada wawancara untuk keperluan proyek sekolah kami. Dan temanya itu ondel-ondel. Nah terus kami memilih Sanggar Mustika Air Pancur ini karena kebetulan dekat dengan SMA kami ya Bang ya. Oh iya. Mulai dari Abang dulu sendiri nih,
sanggar ini tuh sebenarnya dibuat sendiri oleh abang atau mungkin abang meneruskan dari orang tuanya atau gimana sih bang? Kebetulan lahirnya Sanggar Betawi Mustika Air Pancur itu dari teman-teman semua nih yang ada di lingkungan sini, yang kebetulan terdiri dari Karang Taruna, ada juga remaja masjid, ada juga teman-teman lingkungan yang di sekitaran Sanggar. Waktu itu kebetulan di tahun 2014 kita di sini ada kegiatan sendiri. Sebelumnya itu bukan ondel-ondel, malah kegiatan silat. Jadi latihan silat selama berjalan dari 2014 sampai 2018 kita bosen, merasa jenuh. Ingin ada musik hiburan yang bisa untuk kolaborasi dengan si pencak silat ini. Akhirnya tercetuslah nih musik simpel yang menggunakan alat gamelan yang berbau harmonis Betawi, yaitu musik ondel-ondel. Nah, sejak itulah teman-teman dari Karang Taruna mungkin di Kebayoran Lama Selatan masih jarang ya untuk mencium aroma-aroma kebudayaan Betawi. Akhirnya kita membuat wadah di suatu wilayah RW 02 Kebayoran Lama Selatan. Terbentuklah nih Sanggar Betawi Mustika Air Pancur, yang ya sebetulnya sih saya tidak mau melopori, tapi teman-teman semua yang bisa membentuk dan kita membuat wadah, dan saya hanya menyediakan tempat juga gitu. Kebetulan sebagai koordinator saat ini, bisa disebut dibilang serimpinan. Oke, kalau gitu motivasi abang buat sanggar ini tuh apa sih bang awalnya? Motivasinya sih pertama ya kita bergerak dari misi dan visi juga yang kita punya gitu. Pertama ya mungkin untuk bisa menjaga dan melestarikan culture-nya Jakarta nih. Karena saat ini kita nih berbasic biar milenial tetap tradisional. Nih, jargon juga. Jadi kenapa milenial? Karena kita nih di era-era milenial, teman-teman generasi Z asik. Ini mungkin jarang ya, dalam artian kita juga masih membawa aroma-aroma milenial, kekinian kepada Sanggar. Kenapa? Itulah cara kita mempromosikan biar teman-teman generasi muda mau ikut, mau andil untuk bisa bergabung dengan kita dengan cara apa ya, kekinian lah. Dalam artian kita nggak yang stuck monoton dengan era yang zaman dulu aja gitu. Jadi kita kemas dengan era kekinian ke anak mudaan. Akhirnya banyak teman-teman yang mau ikut join, mau ikut bergabung. Nah disitulah nilai titik kita. Yang intinya biar teman-teman dari generasi muda biar nggak salah arah. Yang pertama mungkin saat ini ada yang namanya bisa menyelenceng ke hal-hal negatif lah, yang banyak udah menjadi contoh gitu kan, dari yang kriminal sampai yang bisa ngerusak diri gitu. Akhirnya kita buat Sanggar untuk mewadahi teman-teman berkreativitas. Itu dia. Keren banget. Terus kami tuh penasaran banget tentang sejarah dari ondel-ondel ini sendiri ya. Karena kan kalau dari Google, dari sumber-sumber sejarah, ondel-ondel itu dulunya tuh katanya dijadiin sebagai tolak bala penyakit, bencana. Makanya ditaruhnya tuh di depan rumah, depan gedung. Itu bener nggak sih bang? Mungkin ya kalau dulu ya, karena kita kebetulan saya lahir juga masih tahun 90-an gitu kan, bukan lahir tahun 60 gitu. Mungkin kalau saya waktu itu sudah ada peranan di saat zaman dulu, mungkin saya akan tahu tuh gimana sejarahnya. Dan sedikit banyak juga saya udah ngobrol-ngobrol sebelumnya gitu kepada para pegiat seni ondel-ondel sebelum saya untuk membuka dan mewadahi teman-teman berkreativitas dalam bidang ondel-ondel. Sebelumnya saya pernah sharing atau nemuin di mana sejarawan-sejarawan yang berbau dengan ondel-ondel saya temuin. Saya mempertanyakan apa yang dipertanyakan sama adik-adik nih. Ternyata gini, kalau memiliki nilai mistis itu emang benar. Kaget kan? Itu. Jadi memiliki nilai mistis itu masih gitu. Dalam artian gini loh, tergantung kita menyikapinya. Tapi kan kita kan saat ini tergantung kepercayaan juga. Iya, kebetulan mungkin kalau dulu ondel-ondel itu emang benar digunain untuk mengusir wabah penyakit. Terus tolak bala.
karena mungkin ondel-ondel dulu itu digunain seperti itu di era yang saya baca dan yang saya dapat dengan para sejarawan Betawi, yang saya udah dapat modulnya kebetulan itu di tahun 70-an ke bawah tuh, kayak 60, 50 dan lain-lain ke sana, itu benar-benar masih mistis, masih menggunakan ondel-ondel yang serem. Ondel-ondel saat ini kan udah sangat jauh berbeda, dalam artian kita udah menggunakan penampilan yang baik biar orang senang lihatnya, terus kita juga pun pemainnya juga rapi, terus alat musiknya juga rapi. Kalau untuk zaman dulu mungkin ondel-ondelnya masih yang bertaring, masih yang bertaring, mukanya serem, bajunya compang-camping, rambutnya jarang. Nah, serta dulu digunainnya untuk mengusir wabah penyakit itu. Nah, di eranya tahun 1970-an ke sini itu, setelah eranya Pak Setioso itu udah mulai beda tuh. Ondel-ondel udah rapi, udah digunain sebagai apa ya? Penyambut tamu, dalam artian dari tamu luar negeri lah, dari mana, untuk pembuka acara, untuk pengiring, terus untuk acara-acara hajatan, sunatan seperti itu. Udah digantikan, dialihfungsikan menjadi yang menjadi alat hiburan gitu, untuk penghibur masyarakat. Nah, kebetulan posisinya ondel-ondel sekarang juga kan udah punya peraturan daerah, dimana yang dulu itu ondel-ondel jadi penolak bala, sekarang udah punya peraturan daerah sendiri. Dia sudah dijadikan ikon DKI Jakarta. Dia memiliki peraturan. Yang pertama mungkin untuk penampilan mereka udah nggak menggunakan caling ya, itu yang caling itu taring. Pokoknya ondel-ondel dulu tuh taringnya sampai segini, ya segini. Biasanya tuh taring dia, makanya serem, orang takut lihatnya. Nah, sekarang tuh udah harus bersih, rapi, baju seragam gitu, yang udah diatur dalam peraturan daerah gitu, sehingga kita para pegiat seni untuk menjalankan itu pun juga enak, udah ada peraturannya sendiri. Dalam artian peraturan itu kriteria lah dalam ondel-ondel yang bagus dan rapi gitu. Bang, kan ondel-ondel sekarang ini dibuat oleh asal ya, oleh para masyarakat nih, tidak dibuat oleh pengrajin yang asli gitu, Bang Ejin. Yang tadi ada tata caranya Abang bilang kan. Nah, itu menurut Abang itu merusak citra dan fungsi ondel-ondel atau tidak? Kalau untuk saat ini mungkin jiwanya udah kita hanya pengembang dan pelestari ya, dalam artian kita melestarikan budaya ondel-ondel ini nih. Mungkin kalau untuk si pegiat seni si pembuat ondel-ondel sendiri itu kita juga nggak tahu ya. Maksudnya dulu nih emang ternyata ada si pembuat ondel-ondel satu orang yang difungsikan hanya untuk membuat ondel-ondel gitu. Mungkin dulu ada kayak gitu. Dalam artian dia tahu prosesinya apa. Terus mungkin yang saya bilang tadi tuh ondel-ondel zaman dulu nih, kita balik lagi ke zaman dulu. Mungkin kalau zaman dulu itu ondel-ondel sebelum dibikin dia harus ada prosesi tersendiri gitu. Kayak yang namanya ngukuh, entah nanti mukanya diapain dulu, diapain dulu. Karena kan dulu kan topengnya itu masih dibuat dengan kayu gitu. Nah, kalau sekarang siapapun bisa gitu, siapapun bisa, dalam artian fleksibel untuk mengembangkan si ondel-ondel ini. Yang penting dia bisa menjaga marwah dari ondel-ondel, tidak menjatuhkan harga dirinya si ondel-ondel, dan masih bisa melestarikan dan menjaga biar si ondel-ondel ini tetap menjadi ikon DKI Jakarta. Itu sih yang bagus. Kalau misalnya ngomongin tentang ngelestariin ondel-ondel nih, saat ini tuh kan banyak banget ya pengamen yang jadi ondel-ondel itu sebagai wadah mereka untuk cari pundi-pundi rupiah. Iya, betul. Kalau menurut Bang Reza sendiri tuh, ini tuh merupakan salah satu bentuk melestarikan atau justru merusak dari ondel-ondel ini sendiri? Nih dia nih yang pernah dibahas nih sebelumnya. Jadi tuh ada kategori-kategorinya juga masing-masing. Dibilang ngamen atau mengemis gitu kan. Kalau yang mungkin teman-teman sering lihat tuh mengemis tuh di pinggir jalan tuh. Dalam artian gini, ada ondel-ondel dorong-dorong gerobak, ondel-ondel yang nggak rapi, bawahnya satu, rambutnya nggak ada, topengnya hancur, bajunya robek, jember, udah nggak bagus-bagus ya. Itu ya jatuhnya mengemis. Mengemisnya dalam artian kenapa ya? Dia ya hanya cuma minta-minta aja, nggak ada yang bisa dia lestariin. Dalam artian kalau misalkan emang dia melestarikan,
dari situasional ondel-ondelnya yang nggak mumpuni, bajunya kotor, rusak, topeng rusak, gerobak rusak, nggak pakai alat musik, di mana dia melestarikannya gitu kan? Melestarikannya nggak ada nilai seni yang bisa dijual di situ, ya makanya disebut mengemis. Dan beda lagi halnya kalau untuk yang mengamen itu kan dia menggunakan alat musik lengkap, ada yang gong, ada yang gendang, ada yang kong ahyan, tuh pemain musiknya banyak full. Sedangkan ondel-ondelnya dia bawa 2, rapih, bagus itu. Jadi masih ada nilai pelestariannya. Kalau untuk yang ngamen itu mungkin masih ada apa ya, kompensasi sedikit gitu kan, walaupun hanya diajak muter ke lingkungannya, lingkungan sekitar gitu, nggak jauh, jaraknya juga nggak jauh. Kalau biasanya sih kalau yang kayak gitu-gitu, kalau untuk pegiat seni ondel-ondel biasanya sambil latihan muter keliling kampung, banyak yang ngasih uang, disebutnya ngamen gitu. Sebenarnya sih bukan ngamen, ngarak kalau ondel-ondel bilang. Cuman karena banyak pengamen gitar, pengamen gendang, jadi disebutnya ngamen. Padahal dia main alat musik ya cuma sekedar latihan muter, banyak yang ngasih apresiasi gitu. Kalau buat abang nih, gimana sih bang cara abang melestariin ondel-ondel? Kalau saya melestarikannya gimana ya? Kalau saya sih cuman bisa via media sosial terutama gitu kan, yang kita publish dulu, terus kita ke teman-teman nih, kayak teman-teman semua yang bisa sharing, bisa masuk ke sini, bisa andil, bisa mengetahui sedikit perihal ondel-ondel yang tadinya cuman kesat mata doang penilaiannya, tapi sekarang bisa mengerti gitu. Ya secara nggak langsung saya ingin melestarikannya via seperti itu. Dalam artian sedikit-sedikit lama-lama orang memahami semua nih. Dari teman-teman, ntar ada temennya nanya ke kalian, bisa ngejelasin sedikit. Jadi tugas saya rada bebannya rada sedikit gitu. Jadi sebenarnya sih cara melestarikannya ya terutama kita ngembangin ya, ini ondel-ondel gimana caranya biar kelihatan bagus dan rapi, itu yang utama. Terus gimana kita cara segi bermain musiknya, itu yang cara melestarikannya. Dan selanjutnya mungkin melestarikannya nggak cuma ondel-ondel, budaya yang lain, maksudnya dalam artian entah gambang kromong, tari, di sini pun juga kita kembangin semuanya dan melestarikan semuanya. Mungkin kalau untuk pengembangan di bidang ondel-ondel kita nggak menggunakan lagu Betawi aja, lagu yang kekinian bisa kita bawain gitu. Jadi nggak cuman stuck di lagu-lagu Jali-Jali, Sirih Kuning. Jadi kita bisa bawain lagunya Coldplay gitu, kan bisa kita. Iya. Dan segitu aja wawancara dari kami. Terima kasih banyak ya Bang Reza. Terima kasih banyak Bang Reza. Ya, kita jalan ke setiap wilayah, kita minggirin nangkep burung hantu. Gitu aja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah hasil wawancara kami dengan Bang Reza. Sekarang kita jadi nambah pengetahuan tentang sejarah dari ondel-ondel dan juga perbedaan dalam mengarak atau mengamen atau pula mengemis. Kita juga jadi tahu nih pendapat Bang Reza tentang ondel-ondel yang digunakan sebagai mata pencaharian dengan mengamen. Kemudian video ondel-ondel yang sedang diputar ini merupakan video dari Sanggar Mustika Air Pancur yang sedang berlatih untuk penampilan mereka saat ada yang mengundang. Mereka seringkali berlatih di kawasan dekat sanggar mereka berada, yaitu wilayah RW 2 Kebayoran Lama Selatan. Karena mereka menggunakan alat musik asli seperti gendang dan tehyan, jadi kegiatan mereka ini bukanlah mengemis. Kegiatan mereka banyak mendapat apresiasi dari masyarakat dan juga lingkungan sekitar tentunya. Nah, dari serangkaian video yang sudah kita saksikan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penting bagi kita semua untuk melestarikan kesenian ondel-ondel ini. Bukan hanya ondel-ondel, namun kesenian dan kebudayaan lainnya dari daerah sendiri maupun daerah lain perlu untuk kita lestarikan dan kita jaga nama baiknya, agar pemuda-pemudi penerus kita masih bisa menikmati adanya kebudayaan yang kita punya. Marilah kita bersama-sama mulai melestarikan dan mengembangkan berbagai budaya dan kesenian yang ada di Indonesia ini. Untuk Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera, serta untuk anak cucu kita di masa depan nanti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.